Pada episode lalu kita diperlihatkan dengan Kim Chol yang melarikan diri karena ketakutan menghadapi Ice Elf. Dan sekarang setelah semua beruang es dihabisi, Sung Jinwoo membangkitkan bayangan dari semua beruang yang sudah mati. どれくらい経ちましたか。3時間ほどです。中ではだいたい3日が過ぎた頃でしょうか。 Sementara di luar, setelah 3 jam menunggu, Hwang Dong-su sangat kesal karena waktunya terbuang percuma. Dia memilih pergi dan berpikir jika Sung Jinwoo akan mati konyol di dalam sana. Karena penasaran, Hwang Dong-su bertanya mengapa Sung Jinwoo yang bukan anggota Guild Harimau Putih, bisa masuk bersama raid yang dari anggotanya. Si manajer coba menjelaskan jika dia sengaja mengundangnya ke sini, karena Jinwoo ingin melihat gerbang peringkat C. Seolah percaya dengan ucapannya, Hwang Dong-su langsung pergi. Namun si manajer kaget ketika Dong-su menyerangnya. Karena dia merasa curiga, jika ada sesuatu yang memang disembunyikan darinya. Tapi Baek Yun-ho langsung menghentikannya. Merasa tak terima dengan perlakuannya, Hwang Dong-su malah ngajak Yun-ho buat sparring antar peringkat S. Si manajer tak mungkin bisa menghentikan mereka yang semakin tak terkendali. Mereka berdua sudah bersiap untuk saling menyerang. Untungnya ketua Serikat Hunter langsung bertindak untuk menghentikan perkelahian bodoh mereka. Rupanya keduanya belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan mereka. Jika tidak, Woo Jin Chol pastinya akan terluka parah, menerima serangan dari kedua sisi. Woo Jin Chol memastikan untuk menguji Sung Jinwoo kembali 2 bulan lalu, dan hasilnya tetap sama, yaitu peringkat E. Dan soal kematian adik Dong-su, pengawas mengatakan jika Hwang Dong-suk tewas oleh serangan monster. Tapi Hwang Dong-su tak percaya jika dia mati oleh monster. Dia meyakini jika adiknya mati dibunuh oleh anak dari perusahaan Yunjin. Setelah mendapatkan pesan dari Amerika, Hwang Dong-su langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Kim Chol yang berhasil kabur dari Ice Elf malah dikagetkan dengan penampakan mengerikan. Dia tak percaya jika si peringkat E yang sudah membantai semua beruang es di sini. Yang lebih memungkinkan pastinya Ice Elf lah yang bisa melakukannya. Si Kim Dechul malah lari ketakutan jika itu beneran Ice Elf. Tak lama Kim Chol menemukan hunter peringkat B sedang santai sambil menikmati makan malam. Dia langsung marah merasa dicurangi oleh Park Hae-jin yang memilih bergabung dengan Jinwoo dan menyimpan semua persediaan makanan itu untuk mereka nikmati sendiri. Mereka langsung kaget dengan tingkah laku Kim Chol yang tiba-tiba saja sangat marah dan ingin menyerang mereka. Untungnya, Sung Jinwoo langsung menghajarnya sampai dia terlempar jauh. Rupanya sedari tadi Kim Chol diikuti oleh para Ice Elf yang merasa penasaran dengan Jinwoo. Mereka sengaja tidak membunuh Kim Chol untuk menuntun mereka menemukan kelompok Sung Jinwoo berada. Park Hae-jin kaget mendengar Jinwoo bisa bahasa monster. Ternyata dia juga baru sadar dengan apa yang dia lakukan adalah bagian dari sistem yang dia terima sebagai seorang player. Si ketua Ice Elf yang bernama Baruka ini mengajak Sung Jinwoo untuk bertarung dengan anak buahnya yang pertama kali bertemu dengannya. Tanpa basa-basi, Sung Jinwoo langsung menghabisinya, membuat si ketua elf semakin tertarik kepadanya. Si Baruka merasa heran jika Sung Jinwoo bisa berteman dengan manusia. Suara sistem yang dia dengar menyuruh untuk membunuh manusia. Tapi Sung Jinwoo tidak bisa menyadarinya. Si Baruka menganggap jika Jinwoo adalah monster sama seperti dirinya, dan menyuruh untuk menyerahkan semua manusia yang ada di belakangnya, maka dia akan membiarkan Sung Jinwoo bebas. Dan tentunya Jinwoo langsung menolaknya dan langsung membangkitkan bayangan untuk bertarung dengan Ice Elf. Teman-temannya panik melihat banyak monster di dekatnya, dan menyadari jika semua adalah pasukan yang disiapkan oleh Sung Jinwoo untuk bertarung. Baruka langsung mengerahkan semua pasukan untuk melawan semua bayangan dari Sung Jinwoo. Sementara itu para hunter langsung lari dari medan perang untuk menyelamatkan diri. Di saat ada yang mau menyerangnya, Sung Jinwoo langsung menghabisi tanpa ampun. Baruka langsung berhadapan dengan Jinwoo untuk berduel 1 lawan 1.
Sadar jika si Raja Elf ini bukan tandingannya meski dilawan secara bersamaan dengan Igris, Sung Jinwoo merancang serangan agar bisa mengalahkannya. Keduanya langsung melancarkan serangan dengan teknik pertarungan peringkat S. Walaupun memakai dua senjata, Jinwoo dibuat kerepotan oleh Baruka. Tiba-tiba serangan bayangan penyihir dari atas berhasil menghantam Baruka. Si Decul yang ditendang dari peringkat atas, sadar dari pingsannya. Dia langsung marah ketika melihat Sung Jinwoo ada di hadapannya. Dengan pedang di tangannya dia bangkit dan menyerang Jinwoo yang sedang sibuk mabar dengan Baruka. Pada saat yang bersamaan Baruka bangkit dan langsung menyerang Jinwoo. Tanpa pikir panjang Jinwoo memanggil Igris untuk membuat dinding salju, dan menghabisi Kim Chol yang mulai mendekat. Jinwoo langsung membangkitkan bayangan dari hunter peringkat A yang sudah mati. Ketika Baruka mulai mendekat, dia dikagetkan oleh monster baru milik Jinwoo. Bayangan hitam dari Kim Decul kini diberi nama sebagai Iron yang akan menghadapi Baruka untuk berduel 1 lawan 1. Sedangkan teman-temannya cuma bisa menonton pertarungan mereka dari balik pohon. Han Song-yi mulai putus asa untuk menjadi hunter, karena dia pikir ini terlalu mengerikan untuk peringkat bawah. Baruka meremehkan kekuatan Iron yang terlalu lambat, malah langsung menantang ketiganya untuk maju bersamaan. Jinwoo dan Igris langsung meladeni tantangannya dan menyerang secara brutal. Iron yang mengeluarkan jigong naganya langsung dibantai oleh Baruka. Bahkan serangan Igris dapat dihindari dengan mudah. Tapi Jinwoo ada di belakang dan melukai dengan cepat. Baruka yang terlalu kuat malah meremehkan Jinwoo yang cuma bisa mengandalkan bayangan sebagai pasukannya. Baru sadar jika semua bawahannya sudah mati oleh bayangan. Baruka semakin kesal dibuatnya. Jinwoo melempar senjatanya dan berhasil dihindari. Siapa sangka Jinwoo bisa menariknya kembali, dan berhasil menghancurkan senjata Baruka. Iron bangkit lagi dan menangkap Baruka yang sedang lengah. Dan serangan terakhir dari bayangan penyihir, akan menuntaskan pertempuran ini dengan ledakan besar. Tapi hebatnya Baruka masih bisa bertahan dan membunuh Iron dengan mudah. Jinwoo sudah menunggu dengan berkamuflase, dan langsung melukai Baruka dengan senjatanya. Dan Iron bangkit lagi untuk serangan pamungkas, dan menghajar Baruka sampai jadi ayam geprek. Hodo-hodo ni shiro. Dan akhirnya pertempuran dengan bos Dungeon sudah berakhir, dan dapat dimenangkan oleh Jinwoo. Ketiga orang itu sekarang dapat keluar dengan tenang. Dan tak lama gerbang untuk mereka pulang sudah terbuka kembali. Tapi sebelum itu Jinwoo mencoba untuk membangkitkan bayangan dari Baruka. Meskipun sudah mencoba beberapa kali pun tetap saja gagal. Mungkin dikarenakan kekuatan mereka yang terlalu jauh berbeda. Jadinya sistem tidak bisa melakukan pembangkitan bayangan. Jinwoo hanya bisa mengambil senjata milik Baruka untuk dibawa pulang. Setelah lama menunggu, akhirnya gerbang merah sudah kembali normal. Dan para hunter yang tersisa bisa pulang dengan selamat. Ketua guild kaget ketika Kim Decul, hunter yang dia banggakan tidak muncul dari gerbang. Yang ada hanya Park Hae-jin, dan hunter peringkat C yang diikuti oleh Jinwoo dan Han Song-yi. Yunho semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi di dalam Dungeon. Karena hanya hunter peringkat rendah yang selamat. Sung Jinwoo malah nyelonong pulang bersama Han Song-yi. Tapi si ketua langsung menghentikan dan menanyakan insiden yang terjadi di dalam. Rupanya Jinwoo tampak tak senang dengan pertanyaan si ketua. Merasa direndahkan, Yunho langsung ngegas, dan menyuruhnya untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Sebagai penanggung jawab guild Harimau Putih, Sung Jinwoo menilai seharusnya dia mengucapkan terima kasih, karena hunternya sudah diselamatkan dari bahaya. Setelah itu, Jinwoo langsung mengantarkan Han Song-yi ke rumahnya, dan langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Dan pagi harinya, Sunho sudah datang untuk mengajak Jinwoo ke Dungeon. Tapi sebelum itu Jinwoo akan ke rumah Song-yi untuk mengajaknya pergi. Baru juga sehari, Song-yi langsung jinak dan membuat Sunho bertanya-tanya pelet apa yang sudah dipakai Jinwoo. Mereka begitu dekat dan ceweknya nempel banget kayak kucing lagi birahi. Sunho terus dibuat salah sangka mengira kalau Jinwoo suka pacaran sama anak SMA.
Nantikan update selanjutnya untuk anime Solo Leveling di channel ini. Jangan lupa like dan subrek untuk mendapat info terbaru seputar anime.